Kerajaan Jenggala adalah kerajaan yang makmur. Namun semenjak rajanya yang bernama Raden Putra memiliki selir, semua jadi berubah. Kerajaan yang tadinya tenang, kini berubah bermasalah. Selir raja yang iri dengan permaisuri menjadi dalang semua masalah tersebut. Selir raja ingin mengusir permaisuri dari istana. Suatu hari, Selir bersama tabib raja memfitnah permaisuri. Maaf Paduka, seseorang menaruh racun ke dalam minuman Selir. Tidak ada pelayan Paduka yang berani masuk ruangan ini kecuali permaisuri, kata tabib dengan meyakinkan. Raden Putra sangat terkejut dan marah mendengar itu. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Untunglah sang patih adalah seseorang yang bijaksana. Ia sebenarnya tidak tega meninggalkan permaisuri yang sedang mengandung sendirian di hutan. Maafkan hamba permaisuri, hamba tidak punya pilihan lain, kata patih. Patih membuatkan rumah kecil untuk permaisuri dan kemudian meninggalkannya. Setelah beberapa bulan di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindilaras. Karena lahir dan tumbuh di hutan, Cindilaras berteman dengan binatang-binatang di hutan itu. Suatu hari, di saat asik bermain, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Cindilaras mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Tetapi secara ajaib, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam. Cindilaras sangat menyayangi anak ayam itu. Kian hari anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan bersuara merdu. Kicauannya seperti seekor burung yang tengah bersiul nyaring. Yang lebih mengejutkan adalah setelah bersiul nyaring, ayam itu berkokok. Kukuruyuk, tuanku Cindilaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cindilaras memperlihatkan ayam jantan itu kepada ibunya. Ibu Cindilaras yang mendengar kokok ayam itu akhirnya menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar itu, Cindilaras bertekad mengungkap semua kejahatan Selir Raja ke istana. Aku akan ke istana, Bu. Aku yakin kebenaran akan menang dan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah diizinkan oleh ibunya, Cindilaras berniat pergi ke istana membawa ayam jantannya. Dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang mengadu kokok ayam mereka. Cindilaras kemudian dipanggil oleh orang-orang itu. Ayo, kalau berani, adulah kokok ayam jantanmu dengan ayamku. Ayam siapa yang paling keras suaranya? Tantang orang itu. Baiklah, jawab Cindilaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindilaras berkokok lebih keras. Ia mengalahkan semua lawannya satu persatu. Ayam Cindilaras tak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cindilaras tersebar dengan cepat, hingga terdengar oleh Raden Putra. Raden Putra penasaran dengan kokok ayam milik Cindilaras. Ia menyuruh Wulu Balang untuk mengundang Cindilaras ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cindilaras dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda begitu melihat sosok Cindilaras. Raden Putra menjelaskan maksud hatinya mengundang Cindilaras ke istana. Raden Putra menantang untuk adu kokok ayam. Cindilaras mau memenuhi tantangan Raden Putra dengan satu syarat.
Jika ayamnya kalah, maka ia bersedia mengabdi, mengurus ayam Raden Putra seumur hidupnya. Tetapi jika ayamnya menang, maka kekayaan kerajaan menjadi milik Sindilaras. Raden Putra menyanggupi tantangan Sindilaras. 2 ekor ayam itu mulai berkokok. Ayam Sindilaras berkokok dengan sangat merdu dan lebih keras. Penonton bersorak mengeluhkan Sindilaras dan ayam jantannya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda? Tanya Raden Putra penasaran. Sindilaras lalu membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tak lama kemudian, ayam jantan Sindilaras berkokok keras. Kukuruyuk, tuanku Sindilaras. Rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa. Ayahnya adalah Raden Putra. Begitu berulang-ulang. Raden Putra kaget mendengarnya, lalu bertanya, "Benarkah apa yang aku dengar?" Lalu Sindilaras menjawab, "Benar, Baginda. Hamba Sindilaras. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda." Bersamaan dengan itu, sang pate segera menghadap dan menceritakan semuanya. "Aku telah melakukan kesalahan," kata Baginda Raden Putra. "Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada Selir dan tabibku yang bersekongkol dengannya," lanjut Baginda dengan murka. Kemudian Selir pun dibuang ke hutan. Raden Putra memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Raden Putra dan hulu balangnya segera menjemput permaisuri di hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri, dan Sindilaras berkumpul kembali. Setelah Raden Putra tiada, Sindilaras menggantikan kedudukannya ayahnya dan memerintah dengan adil dan bijaksana.